Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tentunya keberkahan Ramadan bisa dinikmati oleh kita sekalian. Kurang maju sedikit. Sahabat-sahabat sekalian, kita lanjutkan lagi bahasan kita pada kesempatan kali ini. Tentunya barangkali sahabat-sahabat baru tuntas menyelesaikan amalan, yakni sholat taraweh berjamaah di rumahnya masing-masing, dan mungkin juga ada yang berjamaah atau mungkin sendirian, ya, tergantung kondisi dan situasional. Tapi diharapkan semuanya berjamaah dengan keluarga. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absori wa diyaiha wa ala alihi wa sobihi wa barik wassalim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu adalah doa keseharian kita yang tentunya kita tidak akan lupa, tidak akan terlewatkan setiap pada sholat fardu. Doa itu menjadi dawam harian kita, menjadi keistiqomahan kita dalam berdoa untuk memohon kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Ini dalam doa ini artinya kita kita diberikan sebuah pengajaran. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah, kita harus baik di dunia, harus sukses di dunia, yakni mengemban tugas beribadah, semata-mata untuk beribadah. Tugas kita kepada Allah yaitu semata-mata adalah untuk beribadah. Dan juga kita mengemban tugas untuk wabil akhirati hasanah, bahwa di akhirat juga harus hasanah, harus baik, harus sukses. Nah, Islam dalam hal ini mengajarkan kepada kita keseimbangan. Di dunia harus sukses, di akhirat juga demikian. Ada lahir, ada batin. Ada jasmani, ada rohani. Semuanya ini harus terperhatikan oleh kita. Jangan sampai kita hanya memperhatikan jasmaninya saja, duniawinya saja. Justru rohaninya, ukhrawinya terlupakan oleh kita. Nah, ini yang jangan sampai seperti itu. Karena ajaran Islam sungguh rahmatan lil alamin, bukan hanya sekedar untuk kebaikan dunia, tapi juga untuk kebaikan akhirat. Insya Allah ya, kalau kita mencoba untuk memahami secara mendalam dari apa yang menjadi dawam doa yang sudah tidak asing lagi doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini yang harus menjadi fokus kita, perhatian kita, bahwa kita mengemban tugas ibadah ini harus sukses untuk urusan dunia dan sukses untuk urusan akhirat. Selamat untuk urusan dunia, selamat pula untuk urusan akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, untuk sukses di dunia diperlukan ilmunya. Untuk sukses di akhirat juga diperlukan ilmunya. Ilmu dunia kita harus dapat, ilmu akhirat juga kita harus dapat. Kenapa akhirat harus sekarang? Karena setelah meninggalkan dunia menuju kampung akhirat, tidak ada istilah perbekalan untuk menuju ke akhirat. Karena kita sudah di akhirat. Nah, mencari bekal akhirat adalah amalan dunia. Jadi ilmu dunia plus ilmu akhirat diamalkan dan dicari dan diamalkan tatkala kita sedang di dunia. Ya, jadi keberkahan Ramadan ini menjadikan kita meningkat ilmu dan pemahamannya, sekaligus meningkatkan amal dan iman. Meningkatkan amal dan iman. Ini luar biasa sekali, ya. Ajaran Islam rahmatan lil alamin, ihdinas siratal mustaqim, yakni dinul Islam, betul-betul akan menyelamatkan kita fi dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah. Nah, Bapak di kampus mengajarkan akuntansi, pelajaran akuntansi. Jangan dikira akuntansi hanya sekedar hitung-menghitung, catat-mencatat. Di situ ada pembelajaran, ada debit, ada kredit. Debit dan kredit harus seimbang. Nah, seimbang seperti ini dalam mencatat catatan keuangan akuntansi saja harus seimbang. Kalau tidak seimbang pasti ada yang keliru. Kalau keliru artinya salah. Kalau salah, nah ini keluar dari koridornya, keluar dari kaidahnya. Dalam agama juga demikian, dalam kehidupan juga demikian. Kalau kita tidak seimbang antara debit dan kredit, bisa jadi kita kecolongan. Misalnya begini, untuk urusan dunia, banyak kreditnya, pengeluarannya dibandingkan dengan debitnya, besar pasak daripada tiang. Ini kerepotan. Kalau orang dan keluarga menjalankan prinsip seperti ini akan kerepotan. Besar pengeluarannya daripada pemasukannya. Ya, jadi akuntansi mengajarkan keseimbangan, apalagi dinul Islam pasti mengajarkan keseimbangan. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Doa kita sapu jagat. Di dunia ingin baik, di akhirat juga ingin baik. Di dunia ingin sukses, di akhirat juga demikian, ingin sukses. Nah, ini doa kita. Mudah-mudahan doa kita di Ramadan ini adalah doa yang mustajab, doa yang dikabul, doa yang mendapat pengabulan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustajab insya Allah. Baik sahabat-sahabat sekalian, kita lanjutkan lagi. Yang baru bergabung, selamat bergabung. Yang baru menyimak, selamat menyimak. Tapi insya Allah di Duoto Channel juga ini akan di-upload ya, di-share. Silahkan yang jangan lupa ya di subscribe, like, dan share. Insya Allah semakin banyak di like, semakin banyak di subscribe, maka semakin banyak orang yang mendengar. Insya Allah semakin banyak manfaatnya. Kita manfaatkan media sosial ini menjadi ladang kebaikan, ladang amal, ladang ibadah. Watawassau bil haq fastabiqul khair. Kita lanjutkan lagi. Keseimbangan yang diajarkan oleh agama kita adalah keseimbangan fi dunya wa fil akhirati. Di dunia dan di akhirat. Untuk sukses dunia perlu ilmunya, untuk sukses akhirat juga perlu ilmunya. Untuk sukses dua-duanya, dunia dan akhirat juga perlu ilmunya. Nah, ini harus kita cari ilmunya. Dan orang yang mencari ilmu di perjalanan dia meninggal, maka dia sahid berjuang di jalan Allah. Sahid fisabilillah. Ya, berjuang di jalan Allah. Jadi meninggalnya juga sahid. Barang siapa yang berniat menuntut ilmu, sesungguhnya dia sedang menuju surga. Ya kan? Gitu. Apalagi ilmu agama yang mengantarkan kepada kebenaran, yang mengantarkan kepada ketauhidan, yang mengantarkan kepada keimanan. Kalau ini kita jadikan sebuah semangat, kalau ini dijadikan oleh kita sebuah rujukan referensi, kemanapun kita berada, orang berilmu itu tidak akan pernah merasa terasing. Orang berilmu tidak akan pernah merasa terasing. Tapi kalau orang yang tidak berilmu di daerahnya sendiri merasa terasing. Ya. Orang yang tidak berilmu di daerahnya sendiri, di kampungnya sendiri, bahkan bisa jadi di keluarganya sendiri, orang yang tidak berilmu itu merasa terasingkan dibandingkan dengan orang yang berilmu. Kalau orang yang berilmu itu, insya Allah dimanapun dia berada tidak akan pernah merasa terasingkan karena dia dimuliakan oleh ilmu. Insya Allah kalau kita rajin menuntut ilmu, maka kita juga akan mendapatkan keberkahan dari ilmu itu. Ingin sukses di dunia harus dengan ilmu, ingin sukses di akhirat juga harus dengan ilmu. Dan ingin sukses dua-duanya juga harus dengan ilmu. Nah ini, ajaran Islam sungguh luar biasa, sehingga ini harus disyukuri oleh kita, harus dimaknai sebagai sebuah anugerah bahwa kita mungkin sejak lahir sudah
sejak lahir sudah muslim, ya. Sejak lahir sudah muslim. Mungkin juga ada yang mualaf. Kalau kita sudah lahir sejak muslim, ini berkah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Tinggal kita bagaimana memanfaatkannya. Keberkahan ini menjadi sebuah hal yang bisa tambah berkah lagi. Ada yang menyapa nih, Mahdian Tamin Rangkuti. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya berada dalam keberkahan ya. Keberkahan lahir batin. Insya Allah ilmu kita bertambah, amal kita bertambah, dan iman kita juga bertambah. Ya, insya Allah ya, berkah buat kita sekalian. Kita lanjutkan lagi. Oke. Untuk urusan dunia kita perlu dengan keilmuannya, sehingga kita harus menuntut ilmu keduniawian sehingga kita bisa mencari nafkah. Kalau ilmu kita ingin terjun di berdagang, maka ilmu dagang yang seperti apa yang baik, yang tidak merugikan, membawa kemaslahatan, membawa keberkahan. Kalau kita ingin bertani, tentu ilmu bertani yang seperti apa? Yang baik, mencontoh kepada petani yang sukses. Merujuk kepada orang-orang yang berhasil dalam bidang pertanian. Kalau kita ingin berjualan, berdagang, dan lain sebagainya, maka insya Allah, kalau kita bisa memanfaatkan keilmuan ini, maka tentunya Allah akan membimbing kepada kita. Allah akan menunjukkan sesuatu yang bisa kita kerjakan sebagai ladang amal, mencari keberkahan, mencari rizki. Untuk apa kita mencari rizki? Ladang amal, ibadah. Ada yang bertanya nih sahabat kita, Rosita Diana, Assalamualaikum. Bagaimana untuk sukses di dunia dan akhirat itu seperti apa? Barusan sudah disampaikan ya, barusan sudah dijelaskan. Untuk sukses di dunia dan akhirat itu kita perlu ilmunya. Untuk sukses dunia perlu ilmunya, bekalnya. Untuk sukses akhirat juga perlu ilmunya, bekalnya. Dan untuk sukses dua-duanya kita juga perlu ilmu dan bekalnya. Nah, ini yang harus kita perjuangkan. Ya. Ini yang harus kita perjuangkan. Terkadang kita memang manusiawi barangkali ya, manusiawi. Ditambah dengan godaan setan yang senantiasa membisikkan kita, ya kan, membisikkan dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang. Membisikkan apa? Supaya kita lalai. Orang bisa sukses urusan dunia, orang bisa sukses urusan akhirat, orang bisa sukses urusan dunia dan akhirat, itu karena ada ilmunya. Fokus ilmunya. Coba, pedagang yang sukses pasti memiliki ilmu dagangnya. Ya kan? Tapi jangan sampai dia hanya berdagang mencari untung, bukan mencari keberkahan. Hati-hati orang yang berdagang. Mencari untung, misalnya mengurangi timbangan, mengurangi ukuran, mencampur barang yang tidak baik dengan yang baik, yang diperlihatkan yang baik-baik sementara di dalamnya atau di bawahnya buruk dan lain sebagainya. Ini kecurangan, tidak jujur, tidak baik, menguntungkan tapi tidak mendatangkan keberkahan. Nah, ini harus menjadi bagi kita sebuah rujukan bahwa ilmu dagang bukan hanya sekedar untung, tapi lebih dari itu adalah mencari keberkahan. Untung dan berkah ini yang harus kita cari. Bukan hanya di dunia dagang, di dunia pendidikan, di dunia kesehatan, di dunia profesi yang lain pun ini diutamakan. Kenapa demikian? Karena itulah yang disebut pidunya hasanah. Ya kan? Pidunya hasanah itu baik untuk urusan dunia. Wa fil akhirati hasanah, baik untuk urusan akhirat. Untuk bekal akhirat itu amalannya ada di dunia. Bertetangga harus dengan ilmunya. Ada tamu harus dihadapi memakai ilmunya. Bagaimana memuliakan tetangga? Bagaimana memuliakan tamu?
Semua ada ilmunya, tidak ada yang tidak memiliki ilmu. Kalau kita ingin kalau kita ingin sukses dunia dan akhirat, maka ilmu ini yang harus dicari. Setelah didapat, tentunya diamalkan. Kalau ilmu sudah diamalkan, akan merasa jiwa ini tenang. Kalau kita tahu bagaimana memaknai tamu, jangan sampai ada tamu keluar dari rumah kita dalam kondisi haus. Jangan sampai ada tamu keluar dari rumah kita dalam kondisi lapar. Itulah memuliakan tamu. Ya. Bagaimana dengan tetangga? Kalau ada di antara kita bertetangga lantas tidak berkenalan, tidak mengenal satu sama lain, maka itu tidak bertetangga. Kenapa? Karena tetangga adalah saudara yang paling dekat. Dalam interaksi sosial juga ini diperlukan, harus dengan ilmu. Urusan dunia harus dengan ilmu, apalagi urusan akhirat yang hubungannya dengan Allah. Yang notabene kampung akhirat lebih abadi daripada kampung halaman kita. Otomatis bekalnya juga harus lebih banyak. Kenapa? Karena abadi ada di sana. Batas usia kita, batas umur kita hanya sebagaimana yang kita tahu. Mungkin ada di antara orang tua kita yang sudah tiada. Kita doakan bersama, semoga almarhum almarhumah mendapatkan ridho Allah, mendapatkan tempat yang diridhoi Allah, menjadi ahli surga. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu'anhum. Kita doakan bersama-sama. Kita sudah tahu ayah kita usianya berapa, paman kita usianya berapa, kakek kita usianya berapa, kita sudah tahu. Meninggal di usia berapa, itulah kita akan seperti itu, tidak jauh dari berbeda dari yang sudah-sudah. Karena memang sunatullahnya demikian. Ya kan? Orang bisa sukses di dunia hanya dengan 24 jam. Orang bisa sukses di akhirat hanya dengan 24 jam. Dan orang bisa sukses dua-duanya hanya dengan 24 jam. Orang kota, orang desa, orang kampung, jadi pejabat, masyarakat biasa, semuanya fasilitas yang diberikan kehidupannya sehari semalam 24 jam. Nah, dari 24 jam ini, mari kita coba lihat. Ada yang sukses, ada yang tidak sukses. Baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Ada yang akhiratnya sukses, dunianya tidak sukses. Ada yang dunianya tidak sukses, akhiratnya sukses. Ya kan? Atau ada yang dua-duanya sukses, dunia sukses, akhirat sukses. Ini yang diharapkan. Tapi ada nauzubillah summa nauzubillah. Di dunianya tidak sukses, di akhiratnya tidak sukses. Berarti bagaimana orang yang seperti ini yang tidak pernah memanfaatkan sebuah kesempatan? Orang yang seperti ini tidak bisa memanfaatkan sebuah kesempatan. Ada pepatah mengatakan, kesempatan itu hanya datang satu kali. Kita yakin terhadap itu, betul nggak? Kesempatan itu hanya datang satu kali. Kalau saya meyakini kesempatan itu datang satu kali. Tadi disampaikan tidak bermaksud menggurui, ya, tidak bermaksud menggurui. Sanes bade mamatahan ngojai kameri ngawurukan sepuh. Tugas kita wattawasau bilhaq, tugas kita pastabiqul khair. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.